Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai koloid, baik dalam bentuk produk maupun terlihat seperti biasa. Contohnya pada produk sabun, kabut yang sering kita lihat, ataupun pada santan. Secara umum, sistem koloid dapat didefinisikan sebagai campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Nah, berkaitan dengan sistem koloid ini, kelompok 8 akan memaparkan praktikum percobaan sistem koloid pada santan. Sebelumnya, izinkan Eka memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ridwan, yang kedua Rizky Azza Ashifa, dan yang ketiga saya sendiri Siti Eka Maimunah. Baiklah, langsung saja pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ridwan. Kepadanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama ialah tujuan percobaan. Jadi, apa sih tujuannya melaksanakan praktikum kali ini? Yang pertama ialah mengetahui proses pembuatan koloid pada santan, dan yang kedua mengetahui terbentuknya campuran homogen atau heterogen dari zat terlarut dan pelarut pada santan. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi jenis koloid dari santan. Selanjutnya ada sistem koloid. Sebelum kita melaksanakan praktikum, alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan koloid, gitu. Apa saja, bagaimana sih bentuknya, gitu. Nah, sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua zat atau lebih yang bersifat heterogen, yang memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, di mana keadaannya terletak antara larutan dan suspensi larutan kasar. Jadi untuk koloid ini pertengahan ya penempatannya, jadi antara larutan dan suspensi. Nah, larutan biasanya kan untuk homogen ya, campuran dua zat atau lebih yang akan menghasilkan nanti homogen gitu. Nah, kalau koloid ini yang bersifat heterogen gitu. Nah, untuk larutan tersendiri itu lebih kecil partikelnya dari koloid gitu. Nah, koloid itu besar partikelnya antara si larutan sama si suspensi. Jadi pertengahan antara larutan sama suspensi. Nah, sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dengan sifat larutan dan suspensi. Nah, diameter partikel koloid lebih besar daripada suspensi kasar. Partikel koloid mempunyai diameter lebih besar daripada 10-7 cm dan lebih kecil 10-5 cm, antara 1 sampai 100 nanometer gitu. Nah, pada sistem koloid fase terdispersi dan medium pendispersi dapat berupa zat padat, zat cair, atau gas. Nah, kan kalau misalnya larutan ada zat pelarut dan zat terlarut. Nah, untuk sistem koloid ini berbeda, ada namanya fase terdispersi dan ada medium pendispersi gitu. Mungkin itu saja, nanti dilanjutkan sama rekan saya berikutnya. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama alat penyaring 1 buah, yang kedua parutan kelapa 1 buah, yang ketiga wadah 1 buah, yang keempat piring 1 buah, 5 sendok 1 buah, 6 gelas 1 buah, dan 7 panci 1 buah. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama kelapa sebanyak 250 gram dan air sebanyak 500 ml. Adapun prosedur percobaan yang dilakukan pada praktikum sistem koloid pada santan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kelapa yang sudah dibersihkan. Selanjutnya, parut kelapa hingga halus. Tambahkan air sebanyak 500 ml, lalu aduk hingga tercampur merata.
Setelah itu, masukkan kelapa parut ke dalam saringan. Peras kelapa dan siapkan wadah di bawahnya. Panaskan santan dengan api kecil hingga mendidih. Pindahkan santan ke dalam gelas. Diamkan selama 1-2 jam. Kemudian, amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah hasil pengamatan berdasarkan prosedur percobaan yang sudah dilakukan. Adapun hasil pengamatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, parut kelapa. Pengamatannya, tekstur kelapa menjadi halus. Yang kedua, tambahkan air sebanyak 500 ml lalu aduk hingga tercampur merata. Pengamatannya, campuran air dan kelapa menjadi santan yang berwarna putih. 3. Peras dan saring kelapa. Pengamatannya, santan terpisah dari ampas kelapa. 4. Panaskan kelapa hingga mendidih. Pengamatannya, terdapat gelembung pada santan ketika sudah mendidih. Yang terakhir, diamkan selama 1-2 jam. Pengamatannya, terjadi pemisahan antara air dan santan. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang berikutnya. Pembahasan. Santan kelapa merupakan cairan putih kental hasil ekstraksi dari kelapa yang dihasilkan dari kelapa yang diparut dan kemudian diperas dengan air. Pembuatan koloid pada santan dilakukan dengan cara mengekstrak kelapa dengan cara diparut dan kemudian diperas bersama air dan selanjutnya dilakukan penyaringan. Pemarutan bertujuan untuk menghancurkan daging buah dan merusak jaringan yang mengandung santan, sehingga santan mudah keluar dari jaringan tersebut. Pemerasan dengan menggunakan tangan untuk memberikan tekanan pada hasil pemarutan dan memaksa santan keluar dari jaringan. Setelah santan dipanaskan, kemudian didiamkan selama 1-2 jam, maka terjadi koagulasi, yaitu pengumpangan partikel koloid, sehingga santan menjadi larutan suspensi. Karena dispersi berupa padatan dengan ukuran partikel lebih besar dari koloid, yaitu 10-5 cm atau 100 mm. Campuran ini memiliki sifat heterogen dan memiliki 2 fase antara santan yang tercampur dengan air dan santan yang menggumpal, sehingga bersifat tidak stabil. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, pembuatan koloid pada santan dilakukan dengan cara mengekstrak kelapa dengan cara diparut kemudian diperas dengan air lalu selanjutnya disaring dengan saringan. Pemarutan bertujuan untuk menghancurkan daging buah dan merusak jaringan yang mengandung santan sehingga santan mudah keluar dari jaringan tersebut. Pemerasan dengan menggunakan tangan untuk memberikan tekanan pada hasil parutan dan memaksa santan keluar dari jaringan. Yang kedua yaitu campuran yang terbentuk pada santan. Yang pertama, setelah penyaringan santan dapat tercampur dengan air. Namun apabila dilihat menggunakan mikroskop ultra, maka akan terlihat batas komponennya. Karena itu santan termasuk jenis campuran heterogen. Yang kedua, setelah dilakukan pemanasan dan didiamkan selama 1-2 jam, maka terjadi koagulasi atau penggumpalan, sehingga santan menjadi larutan suspensi karena dispersi berupa padatan dengan ukuran partikel lebih besar dari koloid, yaitu 10-5 cm atau 100 mm. Campuran ini memiliki sifat heterogen dan memiliki 2 fase antara santan yang tercampur dengan air dan santan yang menggumpal, sehingga bersifat tidak stabil. Selanjutnya yang ketiga adalah santan termasuk koloid jenis emulsi, yaitu santan koloid di mana zat terdispersi dan pendispersi adalah zat cair yang tidak dapat bercampur. Santan merupakan bentuk emulsi minyak dalam air dan
dengan protein sebagai stabilisator emulsi, air sebagai pendispersi, dan minyak sebagai fase terdispersi. Seperti itulah praktikum percobaan dari kelompok 8 mengenai sistem koloid pada santan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.